Tapi Anda sendiri apakah sudah mengikhlaskan? Ya kita pasrah lah maksudnya, dalam artian ya apa yang terjadi terjadi gitu. Ikhlas? Belum ikhlas sih sebenarnya. Kalau kepergian Mirna itu belum bisa diikhlaskan gitu. Siapa yang bisa mengikhlaskan? Karena kan orang terdekat sendiri sebagai teman baik apa gitu loh. Itu kan saya udah anggap Mirna itu teman baik saya gitu loh, orang yang setia gitu. Ya gimana caranya ngikhlasin kayak gitu aja gitu kan. Apalagi kita nggak ada berantem, nggak ada apa gitu, orang baik-baik semua udah rencana masa depan panjang sekali udah kita rencanakan, tiba-tiba diambil gitu aja dari saya. Kan gimana caranya ngikhlasin itu kan? Seperti itu sih. Rencana masa depan yang panjang ini mungkin bisa Ya seperti punya anak, mau honeymoon kemana, mau jalan-jalan kemana, mau gimana rumah tangganya ke depannya gitu kan, itu kan udah ada rencana sebelum nikah pun. Seperti itu sih. baik. Dan kemarin juga kita agak mundur lagi begitu ya terkait dengan waktu pada saat menjemput itu kemarin Jessica mengatakan celananya sobek pada saat menaiki mobil Anda begitu. Memang seberapa tinggi sih mobilnya? Ya kalau yang punya Pajero ngertilah seberapa tinggi. Jadi dia sendiri kan pura-pura asma, dan waktu dia pura-pura asma itu kan dia dibaringkan di UGD. Itu ada 20 sampai 30 orang yang melihat ya bagaimana dia dibaringkan, dan tidak ada satupun celananya yang robek. Ya itu kan udah bohong. 20-30 orang loh yang melihat, bukan cuma satu. Itu kan bohong dia berarti. Dia dibaringkan kan. Kalau dibaringkan gimana? Kelihatan dong. Seperti itu sih. Baik, pada saat di rumah sakit memang dia asma begitu ya. Ini asma atau pura-pura asma kalau Anda melihatnya? Pura-pura asma, karena waktu dokternya menanyakan mana inhaler Anda, saya nggak punya. Kalau orang asma kan pasti selalu bawa itu inhaler. Dan setelah di treat oksigen langsung sembuh gitu. Maksudnya kok cepet banget gitu. Orang asma kan pasti ada proses-prosesnya gitu loh dalam penyembuhannya. Pada saat itu Anda ingat tidak pada saat Jessica mengeluhkan asma seperti apa? Atau mungkin Anda memang fokus kepada yang lain? Saya fokus ke Mirna, tapi waktu itu ada beberapa orang yang melihat kayak kayak nggak ada suara menginya ya. Kalau orang asma kan ada suara khususnya itu tuh. Itu semua yang di situ bilang nggak ada, ini kayaknya kayak pura-pura gitu, dan dia memang sengaja kayak mencari perhatian gitu supaya jangan perhatiin Mirna gitu, perhatiin dia. Seperti itu. Pada saat itu dibaringkan pun tidak ada begitu orang yang melihat celananya sobek ya? Iya, semuanya melihat dan tidak ada yang sobek. Nah, di situ kan bisa dilihat bagaimana dia bohong, terus ditutupin kebohongan lagi, tutupin kebohongan terus. Ya itulah, seperti itulah orangnya. Kan sudah dijelaskan oleh psikologi. Baik, pada saat di rumah sakit masih di Abdi Waluyo waktu itu Anda ingat tidak pada saat Jessica pamit? Atau siapa dulu yang Anda lihat pertama kali pamit? Waktu pamitan saya tidak melihat, karena waktu itu saya lagi nganterin jenazahnya Mirna dibawa ke mobil. Mungkin ada orang-orang lain yang melihat pamitan dengan ayahnya, mungkin ibunya yang lihat, ibunya Mirna. Baik, sampai pada saat hari berikutnya begitu Anda pertama kali menaruh kecurigaan bahwa terjadi sesuatu begitu kematian Mirna tidak wajar atau akibat dugaan pembunuhan itu pada saat kapan? Sehari, 2 hari? Jadi hari besoknya polisi mendatangi kita karena dia sudah melihat CCTV. Dari awal pun memang kita menduga ini nggak wajar, cuman kan kita nggak tahu siapa gitu kan. Kita kan nggak berani nunjuk gitu loh, kita nggak punya hak buat nunjuk itu, karena polisi yang punya hak. Nah, setelah melihat CCTV, polisi sudah menuju agak menjurus ke Jessica gitu loh. Nah, kita kan sebagai saya tahu Jessica kan temannya Mirna. Kita kan pasti melihat yang benar Pak, jangan menjurus seperti itu dong gitu loh. Yang benar gitu loh. Iya benar katanya. Memang seperti itu, dia terlihat gelisah gitu loh. Dan polisi pun udah menyatakan itu. Nah, dari situ dilakukanlah penyidikan. Seperti itu. Baik, dan akhirnya apakah Anda memang mengatakan awalnya kan Anda pasti memastikan dulu yang benar Pak, apakah benar dia atau tidak begitu. Sampai akhirnya Anda bisa yakin, oke, dialah pelakunya begitu. Apa yang membuat Anda yakin? Dari bukti-bukti yang dihadirkan JPU, dari yang bukti-bukti yang udah dilakukan, kan udah dilakukan penyidikan nih, bukti-bukti kan sudah dikumpulkan sedemikian rupa sehingga terlihat dia gitu loh. Dan bukti-bukti semua tidak bisa direkayasa gitu loh. CCTV, kan pihak penasihat hukum kan menganggap semua bukti direkayasa. Apa, masa 67 saksi semuanya diatur ngomongnya apa? Kan lucu. Baik, dan dikembalikan lagi pada sidang hari ini, sidang tuntutan.
kita masih belum tahu begitu ya tuntutannya apa, tapi Anda sebagai suami dari korban ini masih mengharapkan tuntutan yang seberat-beratnya. Dengan kata lain Anda mengharapkan ini adalah tuntutan mati begitu untuk pelaku. Yang seberat-beratnya. Ya. Baik, dan Anda juga tadi masih belum mengikhlaskan, kira-kira kapan Anda akan mengikhlaskan kepergian Mirna? Sampai ada keadilan untuk Mirna gitu. Sampai ada keadilan untuk Mirna. Adil itu dengan kata lain? Ya pelakunya dihukum yang setimpal istilahnya. Karena jangan sampai ini menjadi contoh. Jangan sampai ini menjadi contoh untuk orang lain kayak terinspirasi untuk melakukan pembunuhan yang serupa. Karena kalau ini jadi contoh, kita semua tidak aman di dunia ini. Gitu. Cukup Kasian, Mirna. Cukup Mirna. Baik, terima kasih sekali Mas Arief atas waktunya sudah bersedia diwawancara. Kita berharap begitu ya apa yang dikeluarkan oleh JPU ini adalah sebuah kebenaran dan juga keadilan yang bisa diberikan baik itu untuk terdakwa dan juga untuk korban beserta keluarganya. Baik, pemirsa itu tadi wawancara saya dengan Arief yaitu suami Mirna begitu yang menyatakan bahwa pihaknya meminta agar jaksa penuntut umum menuntut pelaku atau terdakwa ini dengan hukuman yang seberat-beratnya untuk keadilan atau justice for Mirna. Saya kembalikan ke studio dengan Uci, silakan. Ya, terima kasih Ulfi Trinesha atas informasi dan perbincangannya langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pemirsa, pernyataan Jessica di persidangan dan saat diwawancarai iNews TV berbeda. Apa perbedaannya? Breaking News akan segera kembali. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya.